channel Pakko BK. Sebelum saya masuk di materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, ya, karena di awal video saya masih belum memperkenalkan saya secara pribadi. Nah, nama saya untuk nama lengkap Koko Andrianto, dan pendidikan saya itu dimulai di SDN Asemrowo 8. Itu pada tahun 1996 sampai tahun 2002. Kemudian melanjutkan di SMP Taman Pelajar, kalau disingkat SMP TP, letaknya di Jalan Tangkis Turi. Itu mulai tahun 2002, lulus tahun 2004. Kemudian saya melanjutkan di jenjang SMA, dan saya masuk di sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Itu mulai tahun 2004, lulus tahun 2007. Nah, di SMA Kemala Bayangkari 1 yang sekarang ya dari dulu sih ada di Jalan Ahmad Yani. Itu letaknya bersebelahan dengan Royal Plaza. Terus belum ada Royal Plaza waktu saya masih sekolah. Kemudian saya melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah ya, saya masuk di perguruan tinggi negeri karena memang saya kepingin kuliah. Dan untuk jurusan, nah ini saya berpikir sebenarnya jurusan yang saya ingini itu jurusan psikologi. Dan kebetulan ada jurusan yang membuat saya tertarik, yaitu psikologi pendidikan dan bimbingan. Dan itu menurut saya di istilahnya kedepannya pasti saya berpikir pada saat itu banyak sesuatu hal yang akan saya dapatkan. Nah, saya tertarik sehingga saya mengambil jurusan itu, dan alhamdulillah masuk di Universitas Negeri Surabaya, kalau disingkat UNESA, mulai tahun 2007 sampai tahun 2013. Timbul tanda tanya besar, lah kok lama kuliahnya sampai 2013? Banyak perjalanannya. Jadi perjalanan saya mulai 2007 sampai 2011, kena 2013 memang itu bisa sampai lama. Kenapa? Yaitu memang lain kali kalau memang istilahnya ada sebuah pertanyaan dari Anda semua yang nanti bisa saya sampaikan. Nah, setelah itu tapi saya sebelum lulus tahun 2013 itu saya sudah menyelesaikan sidang skripsi, saya mendapatkan istilahnya surat keterangan lulus. Kemudian saya melamar di SMK YP 4 Taman. Dan alhamdulillah saya keterima masuk menjadi guru BK di SMK sampai sekarang. Dan alhamdulillah posisi saya sekarang menjadi koordinator BK di SMK YP 4 Taman. Nah, itu sekilas ya dari profil saya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan lagi, yaitu saya memiliki sampingan di luar ngajar. Ini saya sampaikan ya, karena memang sebagai bentuk promosi juga. Nah, sampingan saya yaitu karena memang saya ini selain suka sekali dengan membimbing ya dari guru BK, saya juga suka untuk masak dan makan sesuatu yang memang saya tertarik ya, seperti masakan Korea, masakan tadi. Kebetulan saya suka masak dan saya membuat istilahnya kafe online. Jadi untuk daerah sekitar Gresik ya, kebetulan saya tinggal di daerah Gresik Beringin-Anom. Nah, di sekitar situ, kemudian sekitar Sidoarjo, Gresik, Krian, itu bisa cek di GoFood-nya ya. Kalau punya Gojek, cek GoFood. Nah, nama kafe online-nya yaitu Kamil IC. Saya menyediakan Korean food ya, dibuka mulai jam 18.00 atau jam 6 sampai jam 00.00 atau jam 12. Jadi memaksimalkan. Jadi memang kalau saya kerja itu kerjanya mulai pagi ya jam 6 sampai biasanya pulang itu menjelang maghrib setengah 6. Jadi kafe online nya saya buka mulai jam 6. Dan
Alhamdulillah, mohon doa restunya. Nah, itu sedikit selingan ya. Jadi kalau kalian rumahnya sekitar Waringin Anom ya, Gresik, Sidoarjo, Krian, Purworejo, itu bisa cek di Google-nya, bisa cek langsung. Jadi nanti kalian bisa lihat bisa browsing ya, ambil IC Korean food. Oke. Nah, itu selingan. Jadi sekalian yang promosi. Kemudian yang akan saya bahas di sini yaitu sejarah corak-coret baju. Baik, saya lanjutkan ya untuk sejarah dari corak-coret. Jadi corak-coret baju itu sebenarnya untuk momentum kelulusan itu ya, kalau dulu itu sebelum tahun 90-an itu sebuah momen-momen yang memang dinanti-nantikan dan rasanya sangat sakral sekali. Jadi pada saat itu istilah kegembiraan bercampur aduk dengan kepuasan karena sudah melaksanakan atau mendapatkan nilai bagus, kemudian sukacita itu bercampur aduk jadi satu dan tetap sakral gitu. Nah, kemudian euforia kelulusan ini lambat laun ada sebuah perubahan di tahun 90-an itu pada saat adanya Eptanas. Nah, pada saat Eptanas, setelah mengerjakan Eptanas dan dinyatakan lulus, nah ini para siswa, nah ini diawali dari siswa-siswa SMA ya, SMA, SMK. Nah, itu kebanyakan menandakan dengan cara sakralnya itu menjadi sebuah ajang untuk istilahnya kebebasan, jadi melepas sebuah kebebasan. Jadi setelah dinyatakan lulus, dia merasa sangat bebas dan meluapkannya secara berlebihan. Nah, itu dimulai tahun 90-an itu sudah ada sebenarnya untuk budaya corak-coret itu. Lambat laun berkembang dari tahun 96, 97 sampai akhirnya turun ke jalan corak-coret ya, sampai karena di kelasnya ini melihat ya, di tingkatnya SMP bahkan SD pun itu sudah melaksanakan euforia kelulusan dengan metode yang berlebihan atau kurang baik. Nah, jadi patut disayangkan karena memang kenapa kok harus memakai seragam putih? Ya, kenapa seragam putihnya yang harus dicoret-coret atau seragam sekolahnya yang harus dicoret? Padahal di seragamnya itu tadi ini adalah sebuah simbol. Simbol apa? Jadi simbol di mana dia itu bersekolah, memiliki kenangan bersama dengan guru, teman-temannya, sahabatnya. Nah, kalau sudah dicoret-coret, ya apakah pantas untuk dijadikan simbol? Saya kira kebanyakan ya, ini kita bicara jujur saja ya, berapa persen baju SMA atau SMP-nya atau SD-nya hasil coret-coret itu disimpan dengan baik sampai sekarang? Ayo, jujur, berapa persen? Ya, pasti kebanyakan itu berakhir menjadi, kalau orang bilang itu gombal. Ya, kan sangat disayangkan sekali. Jadi baju yang seharusnya bisa disimpan sendiri kalau memang mau menyimpan, atau karena masih layak bisa disumbangkan. Kalau masih punya saudara, diberikan ke saudaranya. Nah, karena masih banyak orang, teman-teman, saudara-saudara yang belum memiliki seragam. Nah, ini loh, kenapa harus coret-coret, harus konvoi. Nah, konvoi-konvoi ini juga sangat merugikan sekali. Ya, kalau tidak merugikan, saya yakin masyarakat
ya yang ada di sebelah kiri atau di pinggir jalan itu mendukung. Kalau tidak merugikan loh ya, pasti didukung, bahkan aparat akan mendukung. Tetapi karena merugikan, karena di dalam konvoi itu ya ada beberapa, bahkan sebagian orang atau lebih dari sebagian orang itu dirugikan. Kalau konvoi kan membawa banyak massa, sudah membawa banyak massa, siswa tersebut karena sudah merasa bebas dari ujian, ya sudah lulus, akhirnya tidak menjalankan aturan berlalu lintas dengan baik dan benar, ke jalan raya tak pakai helm, ya kan. Kemudian sepeda motor, ya knalpotnya dimodif ya, bagaimana suaranya bisa keras, kan mengganggu sekali. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada video seorang emak-emak menyiram dengan ember, menyiram air yang ada di dalam ember itu kepada anak-anak yang melakukan konvoi untuk perayaan kelulusan, ya kan. Nah sekarang perayaan kelulusan yang model seperti itu menjadi aib. Maka Anda semua, anak-anakku, ya calon lulusan baik SD, SMP, SMA, SMK, jangan sekali-sekali menyalurkan kebebasanmu dengan hal-hal yang negatif, ya. Karena apa? Banyak cara hal-hal yang positif seperti yang dilakukan oleh berita yang saya berikan. Info yang sudah saya sampaikan tadi memang sangat mulia sekali apa yang dilakukan oleh teman Anda yang sudah menyumbangkan bajunya, yang sudah berbuat baik, ya merayakan kelulusan dengan cara yang tepat, ya kan. Pasti itu akan lebih berkesan, ya. Kalian tinggal pilih melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Jangan kalian berpikir apa yang sudah kalian lakukan ini merupakan akhir, ya. Padahal untuk kalian bisa mencapai kelulusan, disitulah awal dari sebuah perjuangan, ya, awal dari sebuah perjuangan. Jadi jangan itu akhir, saya sudah bebas, tidak akan melakukannya lagi, itu salah. Dia harus berpikir yang panjang, ya. Jangan kamu pikirnya itu sempit. Nah, kemudian banyak cara melakukan hal-hal yang memang lebih positif daripada kalian harus coret, kalian harus konvoi, ya, dan lain-lain. Banyak hal yang positif. Ayo kita membuat sebuah kebudayaan baru di tahun 2020 dan seterusnya. Ya, sadarkanlah diri Anda sendiri, sadarkanlah teman-teman Anda, sadar sekitar Anda agar kebiasaan perayaan kelulusan dengan coret-coret itu segera hilang, ya, utamanya di Indonesia segera hilang. Jadi perayaan kelulusan, Eurovia kelulusan yang negatif hilang, berganti dengan Eurovia kelulusan yang positif. Itu lebih baik, ya. Jadi kalau misalkan sampai kalian melaksanakan kemudian kok ada sesuatunya, ya, kemudian ada aparat mungkin kalian ditangkap, ya, itu nanti yang rugi siapa? Yang rugi jelas ada sekolahanmu juga akan didatangkan ke polsek atau polres. Nah, kemudian orang tuamu akan didatangkan juga. Nah, karena apa? Kalian masih statusnya sebagai siswa, ya.
Dan saya yakin pada saat Anda melanjutkan di perguruan tinggi negeri, melanjutkan kalau yang kuliah ya, melanjutkan di tempat pekerjaan, kalau yang SMK langsung bekerja, tidak ada model perayaan yang seperti itu, tidak ada. Kalau lulus kuliah itu ada wisudanya sama seperti SMA, tapi perayaan konvoy seperti itu tidak ada. Ya, kenapa? Sudah yang lulus, yang menyelesaikan tugas akhir skripsi itu diri kita sendiri, kita puas, kita bersyukur. Nah, jadi jangan sampai merayakan hal-hal yang negatif lah. Yang bisa saya sampaikan di situ ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi terus lihat video saya, jangan sampai di skip, kemudian like, komen yang positif, subscribe pastinya ya. Terus saksikan channel Pakko BK ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pakko BK.